Ya temenku makan-makan gratisan lah ya. Alias kondangan. Aku udah nyiapin tisu basah sama gimana caranya Bearded Dragon itu udah gampang mati gitu loh. Terus ini pakai tisu basah dulu. Halo guys, hari ini habis ada acara keluar yo. Ya acara temenku makan-makan gratisan lah ya. Alias kondangan. Terus aku kepikiran mau ngecek hewan-hewanku di kandang seperti biasa, sama aku mau bersihin kandangnya Bearded Dragon ya. Aku udah nyiapin tisu basah sama plastik kotorannya nanti. Jadi kita masuk ke kandangnya mereka dulu. Bearded Dragon udah tak pindah ke sini guys. Oke, ini tak tutup soalnya kucingku kadang mlebu-mlebu rene guys. Tak nyalain dulu. Oke. Tak buka biar udaranya yang di luar tuh masuk, jadi ada sirkulasi yang lumayan cukup bagus lah. Terus ini aku mau bersihin kandangnya. Kandang apa? Bearded Dragon. Bearded Dragon ini tak pindah sini sementara karena di sana mejanya baru dibersihin ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, nanti sambil ngobrol-ngobrol masalah Bearded Dragon aja, perawatan biasanya lah ya. Gimana caranya Bearded Dragon kalian tuh apa yang kalian adopsi itu tidak gampang mati gitu loh. Jadi udah gitu ya. Mau tak set kameranya di sana dulu sambil lihat. Ini kandang calon Bearded Dragon juga guys. Bearded Dragon yang ini mau tak pindah ke kandang ini. Udah tak pesenin tutup buat atasnya, yo toh. Jadi udah langsung aja yo. Oke guys, aku mau bersihin kandang Bearded Dragon dulu. Ini kandangnya kan udah kotor banget guys. Kandangnya wis kotor banget. Ini nanti mau tak bersihin pakai tisu basah dulu, yang simple, yang gampang. Setelah kan otomatis basah kan itu, setelah kering baru nanti Bearded Dragon kita masukin sini. Nah, oke guys, tadi juga habis bersih-bersih juga. Sekarang tinggal ngobrolin tentang masalah Bearded Dragon, gimana caranya Bearded Dragon kalian, khususnya yang baby-baby, itu nggak gampang mati itu. Ya itu menurut sepengalamanku tok ya, yang pernah aku alami gitu loh. Ini si Udin ini dulu kan tak ambil di size 15 cm-an ya, atau 10 cm-an aku lupa. Yang jelas usia aman untuk diadopsi. Cuma problemnya adalah dia ini lahir di suhu yang lumayan dingin. Jadi bapak ibunya udah terbiasa sama cuaca dingin gitu loh. Sedangkan Solo kan rodok kering ya, rodok panas cuacanya. Jadi pertama yang tak lakuin itu adalah biar carane membuat dia nggak terlalu ekstrim suhunya. Jadi tak kasih UVA itu lumayan nggak terlalu lama. Jadi pagi itu sekitar 3-4 jam tak kasih UVA, terus mati sekitar 2 atau 3 jaman, habis itu tak nyalain lampu UVA nya lagi gitu. Kalau UVB aku jarang-jarang pakai sih buat si Udin ini, kecilnya dulu, karena
aku masih ada waktu buat jemur dia juga gitu. Pagi hari gitu masih sering ada waktu buat maining atau berinteraksi sama dia waktu jemur atau sambil mandi ya. Terus aku baca-baca literatur atau nonton YouTube-nya orang juga gitu loh. Gimana caranya Bearded Dragon Baby itu bisa cepat adaptasi gitu. Ini jujur dulu itu bahkan nggak pernah, sering tak handle tapi pas dia jemur, maksudnya di luar jemur aku nggak pernah handle dia gitu loh. Waktu mandiin dia atau jemur dia aku baru handle dia. Selain itu nggak pernah tak handle sama sekali gitu loh. Karena pada dasarnya pun sifatnya Bearded Dragon tuh kebanyakan itu masih aman lah, isih aman nek di handle anak kecil itu masih aman. Paling mau geradakan itu loh guys, jadi pecicilannya dia aja gitu. Nek nggak terbiasa dipegangin tuh rasanya mau kabur terus gitu loh, mau escape gitu loh. Oh ya, tips yang pertama tadi kan masalah kandang ya. Nek kalian mau pelihara Bearded Dragon, apalagi kalian beli dari baby, usahakan kandangnya tuh tetap hangat tetap hangat. Paling nggak harus ada UVA. Lebih bagus lagi kalau kalian pakai UVB di tempat basking spotnya. Basking spot itu apa? Itu semacam tempat buat dia khusus untuk berjemur atau mendapatkan panas. Jadi dalam kandang Bearded Dragon itu ada satu sudut yang isinya panas banget, suhunya tuh panas banget. Ada satu sisi yang anget atau dingin gitu. Jadi kalau dia basking mau dapetin panas, setelah itu dia bisa ke tempat yang suhunya agak dingin gitu loh. Nah kebetulan dulu si Udin ini tak taruh di GXL yang sekarang masih aku pakai. Sebetulnya masih cukup, cuman aku sih gak tegel guys. Jadi pengen tak pindah ke akuarium yang agak besar, yang ukuran sekitar 60 sentian lah. Itu mau tak pindah ke situ, baru tak pesenin tutupnya, tapi nggak tahu jadinya kapan. Sebetulnya ini masih muat, yang GXL tinggi loh ya, yang GXL tinggi itu masih muat. Terus kalau kalian pengen bener-bener proper ya beli terrarium baik gitu loh, yang ukuran 1 meter itu menurutku udah cukup kalau buat Bearded Dragon itu. Lebar 50 atau 60 itu udah cukup pakai banget gitu loh. Poin kedua masalah makanan. Makanan kalau Bearded Dragon Baby itu biasanya 70%-nya itu serangga, 30%-nya itu sayuran. Kalau si Udin ini dulu itu pagi biasanya aku kasih sayuran. Jadi setelah jemur, kalau baby kan, kalau aku dulu tuh setiap hari masih makan. Jadi pagi setelah dia berjemur itu tak kasih sayuran. Nanti sorenya sekitar jam 3 atau jam 4-an dia baru aku kasih dubia ya. Dulu aku jarang pakai jangkrik karena stok dubia aku masih melimpah banget gitu loh. Terus dalam kandang Bearded Dragon itu kalau bisa jangan lembab ya guys. Jadi bener-bener di setel kering gitu. Kalau di tempatku dari dulu dia kecil sampai di usianya yang 1 tahun ini nggak pernah ada namanya tempat minum. Jadi minumnya dia itu pas lagi makan sayuran. Jadi sayuran aku potong-potong, taruh ada makanan itu yang biasanya, habis itu aku misting pakai semprotan air itu loh. Udah. Selain itu ya dia nggak minum. Karena dari beberapa literatur atau orang-orang breeder Bearded Dragon ya, itu malah kandangnya di setel bener-bener kering gitu loh. Jadi minumnya kalau nggak ditetesin di pas mulutnya dia, ya pas sayurannya dia itu disemprotin aja. Karena sangat rentan Bearded Dragon itu di tempat yang lembab, bisa jamuran dan lain sebagainya. Nek jamuran ini wis susah-susah gampang soalnya buat nyembuhinya gitu loh. Habis itu
Poin ketiga, seputaran perhatian ya. Kalau dia waktu kecilnya dulu, si Udin ini biasa aku taruh kandangnya tuh di samping TV kan. Jadi sering banget lihat interaksi manusia di situ gitu loh. Kalau apalagi nonton TV dan lain sebagainya. Jadi dia satu nggak kagetan, terus geradakannya lumayan berkurang lah. Nek dibanding ke si Bono itu geradakannya lebih parah Bono sih. Karena dia tuh dari kecil jarang ketemu manusia, jadi udah tak taruh di belakang, di dekat dapur sama si Udin gitu loh. Oh iya, BTW si Bono itu dipinjam temanku ya, buat di breeding, karena ternyata kan si Bono pejantan tangguh kan, ternyata. Jadi ini daripada temanku nyari jantan, dia udah dapet betina, yo mending pakai punya aku aja nggak apa-apa. Karena dulu belinya Bono itu tujuannya buat breeding sebetulnya, makanya aku kenapa carinya yang minusan gitu loh. Karena buat breeding kan yo nggak masalah. Dalam artian minusan bukan genetik ya, minusannya dia itu waktu baby karena mungkin temennya itu salah makan atau dan lain sebagainya. Biasanya kan ada itu jarinya kegigit atau buntutnya kegigit gitu, nggak sengaja gitu loh. Karena bearded dragon ini terkenal stupid ya, reptil paling stupid gitu. Jadi kadang dia tuh nggak ngeh kalau ini makanan atau enggak gitu, nggak ngeh. Mirip-mirip sama buaya lah. Kadang buaya kan gigit temennya sendiri karena nggak sengaja juga dikira makanan gitu. Habis itu apalagi ya? Yang paling penting sih sebetulnya itu sih, 3 poin itu tuh sebetulnya udah penting banget gitu loh. Antara kandang, suhu kandang, terus yang kedua makanan, terus yang ketiga perhatian. Nah, perhatian kan terserah kalian ya. Maksudnya bearded dragon pun nggak dihandle tetap aman. Paling yo dia lari-lari tok guys. Larinya yo kadang mungkin bagi orang pertama kali pelihara bearded dragon itu biasanya kaget gitu loh sama jambinya dia itu, karena geradakan banget gitu loh. Kalau ada jantan sama jantan jangan digabungin jadi satu ini ya, kandang yo, karena pasti berantem. Makanya si Bono sama si Udin kan dulu kandangnya tak pisah kan, tak sekat bareng gitu loh, biar mereka nggak berantem. Ditemuin gitu mesti berantem, mesti sini langsung hitam ngangguk-ngangguk kayak gitu. Gak di video panjangku yang dulu kan tak buatin itu. Terus masalah makan sebaiknya berapa hari sekali gitu loh. Yo kalau bagusnya sih setiap hari makan ya, cuma kalau untuk menjaga nafsu makannya dia tetap baik, biasanya setiap 2 atau 3 hari sekali aku kasih makan. Jadi nggak setiap hari makan. Karena penting juga ya, di samping buat nahan dia biar nggak terlalu obesitas, jadi yo nafsu makannya dia tetap terjaga gitu, tetap bagus gitu. Sewaktu jemur, kalian kalau bisa seminggu sekali harus dijemur di bawah sinar matahari langsung. Karena ya bagaimanapun juga mereka tuh hidupnya di gurun gitu loh, di tempat-tempat yang panas gitu loh, bukan gurun pasir ya, kayak apa ya, kayak savana kali ya, savana gitu. Jadi tempat yang benar-benar kering gitu loh. Meskipun dia tuh bisa dibilang semi arbo ya, semi arboreal gitu, terestrial juga. Sebetulnya dia cenderung ke terestrial sih, jadi di bawah. Jadi dia tuh kalau naik pohon itu kayak lok-lok kayu yang udah mati dan lain sebagainya buat jemur aja, buat jemur badannya dia. Habis itu ya wis geraknya di tanah gitu loh kebanyakan. Jadi bukan pure arboreal, itu enggak. Makanya kalau bisa disempetin seminggu sekali buat jemur si bearded dragon itu sendiri. Apalagi kalian dapatnya yang baby, yang benar-benar baby, kalian kalau bisa setiap hari malah harus jemur. Karena yo menghindari MBD ya. MBD itu penyakit tulang kalau di reptil ya. Khususnya yang paling sering diserang kan kadal-kadalan. Kalau ular yo ada juga yang diserang MBD, cuma tuh lebih sedikit lah, lebih rentan kadal-kadalan. MBD itu bisa bikin bengkok-bengkok. Jadi kalau ini lurus kayak gini buntutnya, nanti itu bisa bengkok-bengkok zigzag gitu loh guys. Nah itu kan dari segi estetik juga kurang toh.
Ya pokoknya dijaga aja lah. Sama kalsium, tambahan kalsium jangan lupa. Itu juga penting banget buat kadal-kadal atau peliharaan reptilmu tuh penting juga. Raketan seminggu ping pindu atau seminggu pisan itu gak masalah. Yang penting ada asupan tambahan kalsium. Terus apa lagi ya? Ya mungkin segitu aja sih hal-hal yang penting buat bearded dragon. Baiknya kalian sebelum memelihara itu mending banyak-banyak baca literatur dulu, lihat video-video orang perawatan tentang bearded dragon dan lain sebagainya. Soalnya bearded dragon itu kalau buat newbie ya nggak newbie banget, kalau buat expert juga nggak expert banget. Soalnya apa? Kalau dikatakan newbie karena mungkin dari sifatnya ya friendly, chill dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara perawatan, dia tuh ya lumayan susah-susah gampang karena ya butuh UVA, UVB. Itu juga penting buat dia. Jadi istilahnya penjemuran itu pondasi awal dia dari kecil gitu loh. Jadi nek kalian nggak ada waktu yo mending dipikir-pikir dulu buat beli bearded dragon gitu loh. Ya baca-baca lah, disesuaikan dulu kesiapan diri kalian gitu loh. Jangan sampai kalian udah beli, udah dapetin apa namanya barangnya, tapi kalian belum baca-baca literaturnya, itu malah bikin repot kalian sendiri. Nanti yang jadi korban yo kewane meneh ngono lho guys. Udah gitu aja video dari aku tentang si Udin. Karena si Bono wis dipinjam temanku yo berarti si Udin gitu ya. Dari si Udin ketemu di video-video selanjutnya. Yang baru mampir jangan lupa di subscribe, di like, di komen, terus share ke teman-teman kalian tentunya yo. Nek enggak ada nilai edukasinya yo setidaknya menghibur. Nah gitu aja. Bye bye.